Assalamualaikum Kerenyes Mania. Di video kali ini saya akan mereview secara detail speaker Towa ZS1030 sesuai dengan request dari teman-teman semua. Speaker mungil ini kebetulan cukup terkenal dan banyak sekali dipasang di masjid-masjid ataupun tempat-tempat umum. Lalu apa keistimewaan dari speaker ini? Bagaimana karakteristik suaranya? Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari speaker ZS1030? Yuk, langsung aja kita kupas satu persatu. Speaker ini dinamakan universal speaker karena dia dapat disambung dengan dua cara. Cara yang pertama disambung secara high impedance atau sistem 100 volt. Cara yang kedua disambung secara low impedance atau sambungan 8 ohm yang biasa disambung ke amplifier standar atau amplifier rakitan. Speaker Towa ZS1030 ini merupakan jenis speaker two-way ya teman-teman. Dengan buffernya adalah bass reflect. Frekuensi respon secara spesifikasi teknis menyebutkan 70 Hz sampai dengan 20 kHz. Nanti kita buktikan. Dan dari spesifikasi juga menyebutkan bahwa SPL atau sound pressure levelnya sampai dengan 90 decibel. Nanti kita buktikan juga. Di sini kita akan buktikan dengan menggunakan software Smart Live. Seperti biasa sebelum melakukan pengujian, saya cek dulu, pastikan dulu setupnya sudah benar, apakah mendapatkan respon yang flat, phase delay yang pas. Kalau sudah, kita bisa mulai melakukan pengujian. Di sini saya menggunakan amplifier Towa sebagai pendorong utamanya. Kemudian saya gunakan mixer Behringer untuk melihat respon daripada speaker ini. Pada sistem low impedance 8 ohm, speaker ini sanggup memberikan SPL sampai dengan 89,9 decibel. Ini cukup lumayan akurat ya. Kemudian frekuensi respon itu juga cukup flat mulai dari 138 Hz sampai dengan 20 kHz. Selebihnya, tepi-tepinya itu sudah mulai roll off seperti pada gambar. Karena di sini saya menggunakan amplifier Towa yang ada pass filternya, dia tidak sampai menyentuh 70 Hz, hanya 138 Hz. Tetapi frekuensi responnya cukup flat ya teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk aplikasi voice atau vokal, pengumuman atau background musik ya. Ini pas banget karena frekuensi responnya flat, tidak bising di telinga gitu ya. Dan speaker ini ada sedikit boosting di frekuensi ya 12 sampai dengan 18 kHz. Tentunya ini cukup bagus ya karena bisa menambahkan kesan clarity atau detail artikulasi pengucapan suara. Kita lihat pada sisi belakang speaker, di sana terdapat sebuah selector switch yang bisa kita ada dua buah selector switch yang bisa kita putar dari posisi 8 ohm, 5 watt, 10 watt, 15, 20 sampai dengan 30 watt. Selector switch ini juga dapat teman-teman gunakan untuk atenuator atau untuk pengatur kekerasan suara di masing-masing lokasi speaker. Misalkan di dekat mihrab pengen kita kecilkan suaranya, teman-teman bisa mengatur secara individu speaker menggunakan selector switch yang ada di belakang. Untuk cara penyambungannya, kalau teman-teman pakai kabel warna merah hitam, maka merah disambung ke warna hitam dan warna hitam disambung ke warna putih. Pada posisi selektor 8 ohm, suaranya itu sedikit lebih keras dan lebih ngebas ketimbang teman-teman posisikan dia di high impedance 30 watt. Yuk langsung aja kita cobain karakter di masing-masing posisi selektor di belakang speaker ini. Di posisi 5 watt suaranya paling pelan teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh speaker dengan suara yang pelan, misalkan dekat dengan mikrofon agar tidak gampang feedback, teman-teman bisa set di posisi 5 watt. Meskipun suaranya pelan tetapi frekuensi responnya tetap flat. Sekarang kita pindah ke posisi 10 watt. Di posisi 10 watt suaranya lebih keras sedikit ketimbang 5 watt. Di posisi 15 watt suara tidak terlalu jauh dari 10 watt. Untuk posisi 30 watt, tidak jauh berbeda dengan 20 watt. Cukup tipis. Kalau teman-teman perhatikan di sini, sistem high impedance nampak lebih pelan suaranya ya. Ini bukan berarti sistem high impedance itu lebih loyo ya teman-teman. Tetapi, karakter atau level volume antara low impedance dan high impedance itu tidak sama. Misalkan low impedance teman-teman set di jam 9, maka high impedance itu bisa jadi di jam 12 untuk mendapatkan karakter kekerasan yang sama. Ini karena perbedaan impedansi yang masuk ke dalam amplifier. Ini biasa ya. Jadi patokannya bukan putaran knob volume,
tetapi patokannya adalah tetap SPL-nya. Apabila kita bandingkan posisi 8 ohm dan posisi 30 watt dengan volume 30 watt itu kita samakan dengan 8 ohm, maka akan nampak jelas perbedaan karakteristik frekuensi respon antara high impedance dan low impedance. Di mana high impedance yang menggunakan trafo matching itu terjadi penurunan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Di posisi high impedance 130 watt, ini frekuensi 190 Hz ke bawah ini mulai menurun ya, ada sedikit penurunan. Kemudian juga di frekuensi 8 kHz ke atas, ini mulai ada penurunan juga kalau kita menggunakan sistem high impedance. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman lebih suka high impedance atau teman-teman lebih suka low impedance? Tinggalkan komentar teman-teman di bawah sini. Jadi kelebihan sistem high impedance adalah teman-teman gampang sekali menyambung banyak speaker, tinggal paralel. Dan teman-teman tidak perlu pusing-pusing menghitung berapa impedansi total speaker, kemudian pembagian watt ke masing-masing speaker itu berapa. Teman-teman tinggal main selektor, pilih watt berapa, teman-teman sudah beres. Dan dengan sistem high impedance, teman-teman bisa mendapatkan level suara yang konstan meskipun jarak speaker itu cukup jauh dari amplifier. Dengan menggunakan kabel ukuran biasa-biasa atau tergolong kecil, nggak masalah. Berbeda dengan sistem low impedance yang harus pakai kabel ukurannya tebal-tebal. Jadi poinnya adalah sistem high impedance itu lebih mudah dalam instalasi dan lebih murah atau lebih ekonomis dalam segi pengkabelan dan lain-lain. Sedangkan kekurangan sistem high impedance adalah adanya distorsi suara ya. Kemudian juga ada penurunan frekuensi respon, utamanya di frekuensi tepi. High end dan low end-nya itu sedikit menurun karena penggunaan trafo matching ya. Jadi trafo matching itu juga menimbulkan efek pass filter juga ya teman-teman. Sekarang saatnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi speaker ZS1030 ini memiliki frekuensi respon yang flat ya, lumayan flat. Ini cocok banget untuk aplikasi di masjid-masjid dan instalasi indoor ya, atau di dalam ruangan. Ini cocok banget. Dan di dalam dusnya sudah disediakan bracket mounting untuk dipasang ke dinding atau ke tiang-tiang. Jadi teman-teman nggak perlu beli bracket lagi, tinggal pasang. Dan tipe ini bebas, teman-teman mau pasang dia vertikal, berdiri, ataupun horizontal. Tiduran, nggak ada masalah. Speaker ini cocok sekali untuk musola-musola atau masjid kecil sampai dengan masjid sedang. Kalau teman-teman masjidnya besar, saya sarankan teman-teman menggunakan speaker yang daya jangkauannya lebih jauh seperti F2000 atau Slimline Array. Dan berikut ini adalah contoh kualitas suara dari speaker ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga video ini bisa menjawab penasaran ya, rasa penasaran dari teman-teman. Terutama teman-teman yang pengen membeli speaker ini, mudah-mudahan mendapatkan gambaran yang komplit ya, gambaran yang utuh. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Padamkan tombol subscribe yang ada di bawah kalau masih menyala merah. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.